Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam Sunan Nabi Dawud diceritakan ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada pribadi Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, "Lamma usriyabi," ketika aku diadakan Isra Mi'raj, yakni mengadakan perjalanan Isra Mi'raj, kata Nabi, "Marartu bi aqwamin lahum adfarun min nuhas yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum." Waktu aku Isra Mi'raj, aku lihat orang-orang di neraka, dia punya kuku dari tembaga, kukunya dari besi. Lalu dia yakhmisuna biha wujuhum, dia cakarin dia punya wajah. Wasudurahum, dadanya sampai keluar darah, wajahnya sampai rusak, berdarah-darah. Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, man haula?" Jibril, siapa orang-orang? Kok dia punya wajah dicakar-cakarin, dada dicakar-cakarin, mana kukunya dari besi lagi? Begitu berdarah-darah, udah utuh, balik lagi, cakar lagi. Siapa itu? Jibril menjawab kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril, "Haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Itu orang, wahai Rasulullah, itu orang tukang makan daging manusia. Dia mengumpat, menggunjing orang dulu di dunianya. Maka orang-orang yang di dunianya tukang gibah, nanti di akhiratnya bakalan dia cakar-cakar wajahnya dia sendiri sampai mengelupas dagingnya. Itu tukang gibah. Karena itu kata cucunya Imam Ali, namanya Ali juga. Ali punya anak, salah satunya Imam Husain. Husain punya anak namanya Ali. Ali As-Sajjad. Ali Zainal Abidin. Kata beliau, kalaulah saya mau menggibah, saya mendingan menggibah ibu saya aja, yang telah ngelahirin saya. Kalau boleh menggibah tuh boleh, yang saya bakal gibah sabanari emak gue, kata dia. Emang apa? Lah, orang menggibah itu ganjaran kita pindah buat dia. Mendingan ganjaran saya buat emak daripada buat orang lain. Sebab orang menggibah itu akan berangus ganjaran pahala. Kita ngomongin orang sejam, ganjaran kita sholat, tahajud, ngaji, baca Quran buat dia. Dosa dia buat kita, rugi amat. Begitu. Rugi. Betapa kita bakal jadi orang bangkrut. Ibadah mulu kita, baca Quran kita. Kita sedekah kita tahajud kita. Tapi ganjaran kita buat orang. Begitu. Ada orang kerja, ganjarannya, upahnya buat orang lain. Orang apa kayak begitu? Kita yang kerja mati-matian, lalu
gajinya buat orang, muanya. Orang apa kayak begitu? Orang bodoh. Begitu. Kita tahajud, kita baca Quran, kita baca tasbih. Lah ganjarannya buat orang yang kita gibahin. Rugi. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumu. Wala yaghtab ba'dukum ba'don. Sebelumnya. Anda jangan menggunjing. Maka kayak makan bangkai orang lain. Kita nggak mau. Sama. Kekurangan orang lain tidak boleh. Kalaupun orang ada kekurangan, jujur kita juga ada. Min kamalil iman. Hubbul ghair ka hubbihi li nafsi. Di antara tanda kesempurnaan iman seseorang. Dia menyukai orang lain kayak dia menyukai dirinya. Bagaimana kalau diri kita kekurangannya diceritakan sama orang lain? Mau nggak kira-kira? Nggak mau, sama orang lain juga. Kekurangannya nggak mau diceritakan kita. Dan terbesarnya dosa bila kita menggibah ulama, menggibah kiai, habis hancur hidupnya. Udah dijelaskan oleh ulama, luhumul ulama masmumatun. Dagingnya ulama itu beracun. Adat kebiasaan Allah, bagi orang yang menggibah ulama mesti hancur dah hidupnya. Lihat aja. Ulama no comment. Mohon maaf seumpama ada kiai mabuk-mabukan, biar gampang contohnya. Kita no comment. Lo dia mabuk. Begini masalahnya. Dia tahu ilmunya. Habis yang mabuk malam nangis sama Allah. Dia taubat dengan taubat nasuha. Yang akhirnya taubat itu dosanya diampuni oleh Allah. Lah orang yang udah bertaubat kagak ada dosa. Kita ceritain tambah parah. Begitu. Kalau mau diukur, ada kiai mabok. Dosa dia sama dosa kita banyakkan dosa kita. Cara tobatnya dia dan kita pinteran. Dia kesempatan diterima sama Allah antara kita sama dia banyakkan dia. Mau ngapa kita? Bahaya. Lihat aja orang yang tukang menggibah ulama-ulama hancur. Hidupnya nggak bakalan enggak. No comment. Begitu. Mau ngapa? Kita menggibah orang mukmin biasa aja dosanya besar. Maka di antara imbas orang anaknya nggak bakalan jadi ulama kalau kita menggibah ulama. No comment. Pokoknya sama kiai no comment. Bahaya. Oh, enggak. Dosa kita juga banyak. Mendingan mikirin dosa kita aja. Begitu. Berat mikirin dosa. Jadi kalau gibah tuh ganjaran kita buat dia. Dosa dia buat kita. Sampai Imam Ghazali tuliskan itu. Bahwa dengan gibah itu dosanya lebih tinggi daripada 30 kali nidurin ibu sendiri. Berzina. Jadi dosanya gibah itu dibanding zina masih tinggian gibah. Coba. Ini Nabi menyampaikan wala kafarata lil ghibah. Tidak ada penebus dosa, taubat bagi gibah, kecuali kita minta maaf sama yang kita omongin. Kita datang sama dia, bang, maafin ya, gua ngomongin lu sejam, dibebasin nggak? Lah, bisa digampar kita. Jadi dosa itu ada dua model. Ada dosa sama Allah, ada dosa sama sesama.
Dosa sama sesama itu istilahnya dosa segitiga. Jadi Tuhan, Allah Jalla wa'ala, nggak bakal maafin kita kalau yang kita omongin kagak maafin kita. Repotnya begitu. Repotnya. Maka ada cerita menarik. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ditulis di dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah oleh Imam Masjid Az-Zainabi. Ulama besar Mesir. Dulu. Di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini bahaya ghibah. Ribetnya ghibah. Ada seorang perempuan datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Perempuan. Dia bilang, wahai Nabi Allah Musa, saya ini berbuat dosa. Pengen bertaubat sama Allah. Diampuni enggak ya sama Allah? Begitu. Kata Nabi Musa, kalau boleh tahu dosamu apa emangnya? Kata perempuan tuh bilang, Nabi Musa lagi ngajar. Ditanya itu di majelisnya. Dibilang begini. Begini Nabi Musa, saya ini berzina. Kata tuh perempuan. Dia bilang berzina. Lalu saya ini hamil. Begitu. Hasil hubungan gelap. Begitu. Karena hamil, saya malu. Akhirnya nggak bisa digugurin, kata dukun beranak. Lahirlah bayi laki-laki. Saya malu. Akhirnya tuh bayi itu saya cekek lehernya. Mati. Bayi itu. Jadi dosanya, dia zina, ia juga membunuh. Habis saya cekek, saya bingung ngebuangnya kemana. Akhirnya saya potong-potong. Tuh bayi. Setelah saya potong-potong, akhirnya saya masukin ke tong cuka, biar gampang minyak. Di kitabnya sih cuka. Di tong minyak sayur. Minyak sayurnya saya dagang ke pasar. Kira-kira dosanya gede apa kecil nih orang? Hah? Gede apa kecil ini? Gede banget. Kata yang denger juga, yang model begitu kagak diampunin. Dosanya banyak banget, abrek-abrekan. Tapi kata Nabi Musa, ini masih kecil. Kok kecil? Dia zina. Dia bunuh. Dia pakai ngibulin orang itu. Masih kecil. Emang ada yang dosa daripada itu? Ada. Yaitu ngomongin orang. Ghibah. Lebih gede dari itu. Kalau ini si ibu nih, asal dia nangis saja sama Allah. Minta ampun. Allah ampuni. Tapi kalau orang menggibah, biar dia nangis keluar darah, kagak bakal diampuni nama Allah. Kecuali yang digibahin maafin. Kalau dia kagak maafin, biar kata nangis darah, nggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Maka Nabi bilang, la kafarata lil ghibah hatta yastahillah. Tidak ada penebus bagi dosa ghibah sehingga dia minta halal, dimaafin, diikhlasin, dibebasin. Kalau dia kagak bebasin, enggak bisa. Maka
kata Imam Ghazali juga ghibah dosanya lebih gede dibanding zina. Meski zina itu dosanya udah gede banget. Masih kecil dibanding ngomongin orang. Maka saudara, ada juga ulama bercerita dari Sri Lanka, Syekh Muhyiddin dari Sri Lanka, Sarondib. Ada orang menggibah kiai. Luar biasa dia. Karena kepentingannya dia tidak dapat. Akhirnya kiai digibah, difitnah macam-macam. Akhirnya dia menangis. Dapat jawaban tidak bisa dimaafin. Kecuali kamu datang tuh sama tuh kiai. Dia datang sama yai. Maafin yai, saya ini ngomongin yai. Malah bukan gibah doang, saya buhtan. Menfitnah yai. Saya datang nih minta dimaafin. Kata yai, jawabnya, gampang kalau berbicara dimaafin tuh gampang. Sebelum saya ngomong iya, saya pengen yai ngomong iya. Kata yai, ngomong iya mah gampang. Kamu ambilin tuh yang di lemari. Suruh ambil di lemari. Yang paling atas ada apa itu? Kemoceng. Tahu kemoceng? Yang buat bersih-bersih. Dibuat dari bulu ayam biasa. Ini iya. Bawa kemari. Ente ini bawa pulang dulu ke rumahmu. Bawa pulang sambil kamu cabutin satu-satu bulunya menuju rumahmu. Nanti kalau kamu udah habis, walaupun belum nyampe rumahmu, kamu ke rumah saya. Yang penting ya maafin, iya. Maka dikerjakanlah tuh kemoceng, dicabut atu. Dikit lagi nyampe rumahnya habis, udah tinggal kayu doang. Balik lagi di rumah yai. Yai, apa yang disuruh saya udah kerjain. Ini buktinya. Abah. Jadi dimaafin enggak? Bagaimana yai? Kata yai, saya maafin tentang gibahanmu sama saya dan fitnahan. Kata dia, alhamdulillah. Rasanya lega banget. Kata yai, enggak begitu. Loh, kok enggak begitu? Jadi kamu ambilin lagi. Itu bulu ayam yang kamu buang tuh, ambilin. Ambilin. Kata dia, gimana ngambilnya? Udah kemana-mana terbangnya. Itu dia. Kamu menggibah sayanya, mau menfitnah saya maafin. Tuh banyak yang kamu ngomong ke sana kemari, kunjung ke rumah orang, dan udah banyak mati. Bagaimana tobatnya dia? Udah pada mati. Tobatnya kamu mau udah saya maafin. Dia ini loh. Yang kamu datang ke sana kemari itu. Udah banyak mati. Bagaimana dia taubatnya dikubur, disiksa dia gara-gara ulah omonganmu. Jadi bagaimana? Inilah bahayanya. Kan dibilang sama Nabi, ya Ali, la kafarata lil ghibah hatta yastahillah. Minta maaf. Ini minta maaf cuman banyak orang yang kena daripada kamu. Imbasnya repot.
Maka ini nasihat. Wajar bila kemudian lidah kita itu dikasih security 2. Security dalam namanya gigi, security luar namanya bibir. Padahal kuping gak dikasih security. Begitu, enggak ada. Saking bahayanya lidah. Saban pagi, semua anggota tubuh kita pada ngomong sama lidah. Saban pagi. Demo, kaki, tangan, mata, kuping ngomong sama lidah. Ya lisan. Ini istakomta, istakomna. Wa ini wajazta, wajazna. Saya ini tergantung sampean lidah. Kalau kamu benar, kami siap benar. Tapi kalau kamu bengkok-bengkok, maka jangan harap kami ini lempeng. Maka ribet daripada kita orang menggibah. Maka fama min lahmin illa walahu admun. Tiap daging ada tulangnya. Bagaimanapun juga orang itu ada kekurangannya. Enggak bisa. Manusia. Maka wailun likulli humazatin lumazah. Jangan repot ngomongin orang. Jadi kalau ada orang mau ngomongin orang, kita nggak mau. Jangan, dosa gede, bahaya. Mau ngapain? Ganjaran kita pindah. Maka Imam Hasan Basri, ketika ada yang ngelaporin, Tuan tuh digibah oleh si Anu. Imam Hasan Basri. Itu benar ngomongin Tuan. Maka Imam Hasan Basri langsung pergi ke pasar beli parsel 2. Beli buah, beli ini. Bawa ke rumah yang ngomongin. Sampai yang ngomongin bingung. Waduh, nyampe ini. Sampai disamperin. Tapi bawa buah, ditanya, buah ini buat apa? Saya dengar kamu ngomongin saya. Kata Imam Hasan Basri, iya maafin, ini bukan maafin, ini saya ngasih buah ini terima kasih. Dosa saya kamu ambilin, tambah perlu saya baca istighfar berbusa. Lah kalau dosa diambilin kan lumayan. Enggak perlu istighfar, sebagai kebaikan kamu ngasih ganjaran nama saya balas dengan buah nih 2. Parsel 2 sebagai ucapan makasih. Ada di Kreo kayak begitu tuh. Hah? Enggak ada. Bawa apa dia? Golok. Begitu. Tuh begitu. Jadi ghibah itu ngebuang ganjaran, ngambil dosa orang. Jadi ribet. Maka kalau kita mau menggibah orang, pikir dulu, kita ada kekurangannya enggak? Itu satu pertanyaannya. Kalau kita jawab, ada, dan bukan ada, banyak. Kalau kamu ada, mau enggak kekuranganmu diceritain orang? Kita jawab lagi, enggak mau. Orang juga sama. Kekurangannya enggak mau diceritakan kita. Maka kita no comment. Ghibah dosanya lebih gede daripada berzina. Berzina mau dosa sama Allah. Asal dia tobat nangis, habis. Ghibah lebih gede daripada mabok-mabokan. Orang mau mabokan dia tobat, habis. Tapi orang ngomongin orang enggak. Ngomongin orang. Maka kayak pengurus-pengurus masjid diomongin orang mulu. Itu maknanya lagi diambilin dosanya. Kudu lebar hatinya. Jadi pengurus masjid bener aja salah, apalagi salah. Begitu. Salah, begitu. Ya kudu sabar. Ghibah tuh begitu. Minta halal. Kalau gua minta maaf nih, waduh. Mana yang kita omongin gede tinggi kumisnya baplang lagi. Bisa habis. Bagaimana?
maka kita caranya au yastaghfirullah. Kalau kita kagak berani minta maaf sama orangnya, disampaikan gak boleh lahir batin ya, nggak bisa, nggak cukup. Lebaran lahir batin, kudu ngomong, gua ngomongin lu begini-begini. Baru, nggak cukup dengan lahir batin. Kudu ngomong, waduh saya kagak berani. Kalau kagak berani, saban hari kudu baca istighfar 10.000 kali. Allahumma gfirli. Siapa yang ngomongin? Wali Mamat. Ya Allah ampuni dosa saya dan dosanya Mamat. Ampuni dosa saya, dosa Mamat. 10.000. Itu satu orang. Masanya kita omongin 100. Satu orang 10.000 kali aja 100. Ya Allah, dosa gua aja banyak. Ngapain mintain dosa ampun? Jangan ngomongin orang. Begitu. Abanari itu. Allah maghfir li Mamat. Allah maghfir li Mamat. Allah maghfir li Mamat. Begitu. Kalau yang diomongin si Mamat namanya. Begitu. Terus saja sampai 10.000 sampai busa. Sabanari. Abanari. Begitu. Maka jangan menggibah. Dia bakal memutuskan hubungan. Jadi bahaya. Akan mendatangkan siksa di kubur. Ada orang di kubur disiksa, bukan enggak sholat. Sholat rajin tapi ngomongin orang lebih rajin. Sedang kalau ngomongin orang itu bukan kayak duit. Kalau duit dititipin tuh, berkurang. Berkurang apa nambah ya? Berkurang, nyerep. Pak Lurah ngasih bingkisan sama Pak RT. Kira-kira makin nambah makin berkurang? Kurang. Ini kayak RT kayaknya. Tuh begitu. Tapi kalau omongan makin kurang makin nambah. Tuh. Repot. La tu'ayyir ahadan bima fi. Jangan mencerca orang dengan kekurangan yang ada. Jangan. No comment. Jaga lidah. Enggak boleh. Sebab menggibah enggak ada ampun. Kudu minta maaf sama dia. Jadi kita no comment. Udah jangan ngomong. Apatah lagi itu kiai. Ini zaman sekarang nih. Masih ribut, nggak berhenti nasab. Masih ribut aja. Ujungnya coba dipikirin tuh yang ngomongin nasab. Andai dia benar. Pendapat dia benar. Andai. Tuh para habaib bukan cucu Nabi. Andai dia benar. Coba dipikirin nama dia. Ujungnya bukan nasab. Sampai ada Habib mau ceramah. Agak boleh. Loh, ini ngomongin nasab, ngomongin apa? Sampai dimusuhin. Sampai ini sebetulnya apa ya? Kan dia saudara muslim, andai bukan. Kalau dia bener andai. Kan sama kayak dia. Kalau sama lu ngapa? Sampai terus saja diomongin. Ya begitu. Coba andai dia salah. Benar itu Habib anak cucunya Nabi. Habis dimaki-maki Nabi di akhirat. Kita jangan tuh kayak begitu. Bahaya. Ya Allah. Coba pikirin. Sampai Habib mau ceramah kagak boleh. Lu mau ngapa? Nasihat. Kagak boleh. Kan dia muslim. Udah dibilang gak boleh mencerca muslim. Mau ngapa? No comment. Ini ujian besarnya bukan pada Habib. Kalau ngomongin nasab. Ujian besarnya sama kita, umatnya Rasulullah. Berat kita. Ya Allah. Mau ngomongin orang. Mengapa? Nasab orang, nasab kita aja nggak jelas. Maka saya sering bilang, jangan mikirin nasab, mikirin nasib aja. Nasib kita nih surga, neraka. Bener nggak? Udah nggak ya begitu? No comment. Sian ini, ujian besar bagi kita umat Nabi ngadepin kayak begini. Akhirnya orang bukan gibah doang, berani kesana kemari padahal dia muslim, lahirnya sama di Indonesia. Mau apa? Sampai kayak gitu-gitu amat. Ini udah nggak bener menjurusnya kita dididik.
Padahal duit kita dicolong juga kagak tuh sama si Habib. Keluarga kita dicolek juga kagak. Ngapa kita jadi marah-marah? Ini kan nggak benar. Banyak rusak. Dan ini ujian besar bagi kita, ini bahaya. Dan ini nggak ditolerir dalam agama. Bahaya. Jangan. Begitu. Jangan. Nggak benar. Jadi kalau ada kekurangan satu dua, normal manusia, suku mana juga kekuranganmu ada. Benar nggak? Manusia begitu. Ya yang salah ya kita pelan-pelan benerin kalau memang salah. Begitu. Bukan juga untuk kemudian memaki-maki garis keturunan. Kan nggak boleh begitu juga. Sama manusia. Ini nggak boleh kita menggibah, rugi kita, ganjaran kita hilang. Coba gibah memutuskan hubungan orang. Jadi gaya PKI baru ini ribet. Kita jangan terbawa ke sana. Bila ada orang terbawa, kita harus merenung. Si anu udah senja usianya begitu. Kita harus merenung. Tuh Allah. Kalau udah nyutik hati orang bahaya. Apalagi kita yang ibadahnya dikit. Begitu aja. Kita banyakin beristighfar, baca sholawat, baca la ilaha illallah. Repot dari zaman. Banyakin zikir. Zikir itu menghindarkan kita daripada ghibah. Ghibah bahaya. Coba berapa itu dosa? Ribet. Di kubur kita disiksa, di akhirat kita disiksa, di dunia nggak ada untung. Ngomongin orang nggak ada untung, rugi ya. Kita no comment, terserah, begitu. Maka cara kita, kalau ada orang ngomongin kita di belakang, cara kita harus mengucap alhamdulillah. Berarti kita udah di depan, tandanya diomongin di belakang. Kalau ada orang merendahkan kita, berarti kita selevel lebih tinggi. Tandanya kita direndahkan. Kalau kekurangan kita diperbincangkan orang, alhamdulillah, kekurangan kita aja menarik untuk dibahas, apalagi kelebihan. Begitu aja. Biar nggak puyang-puyang, fokus saja terus untuk dekat dengan Allah. Banyakin baca Quran, banyakin baca sholawat, banyakin baca istighfar, banyakin baca la ilaha illallah, terus saja itu. Biar kita tambah tinggi derajat kita. Biarin, ntar juga bakal lewat semuanya. Biarin aja. Pegel-pegel. Kalau ada orang ngiri, lah kita lurus. Kalau enggak, nganan. Biarin dia ngiri sendiri. Bener nggak? Jangan orang ngiri, kita ngiri. Udah dibuat aja. Lidah bukan sebatas kita untuk bicara, tapi lidah menghantarkan kita menuju kedekatan dengan Allah. Lidah menjerumuskan kita bisa masuk ke kubangan neraka yang paling dalam. Di dunia sengsara, di kubur sengsara, di akhirat sengsara. Stop kita gibah. Bedakan kita orang majelis dengan orang non majelis. Harus kita lebih rapi. Jangan sampai ada orang mau ngomongin orang di depan rumah. Bang, jangan di depan, dalam aja sambil ngopi. Ya tambah gelap kita. Dosanya tambah banyak, nyediain kopi lagi. Buat orang ngomongin tambah dosa lagi. Ya tambah hancur. Nggak usah. Ini nggak boleh. Bagi kita orang majelis yang baik. Omongin yang baik-baik. Itu begitu. Begitu. Kalau ada orang ngomongin orang, pastikan karena berangkat dari hati yang nggak rapi. Karena hati itu kayak teko. Teko itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam teko. Kalau di dalamnya kopi, keluarnya kopi. Kalau orang ngomongin orang, emang karena hati nggak rapi, dan kita harus ngaji ada buahnya. Pelan-pelan rapi.
Begitu, rapihin kita. Sebab la kafarata lil ghibah, tidak ada kafarat penebus dosa ghibah kecuali hatta yastahilla, minta dihalalin, minta dimaafin. Au yastaghfirullah, atau minta ampunan. Ayo, ya Allah ampuni dosa si Mamat. Ampun terus saja 10.000. Begitu, itu baru si Mamat. Besok lagi lah kita ngapa buat orang? Kapan minta ampunan dosa kita? Daripada begitu, stop. Buat apa kita ibadah banyak lalu ganjarannya buat orang? Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau boleh gibah, mendingan buat ibu saya yang udah capek. Mendingan ngomongin ibu saya doang. Ganjaran saya buat ibu lebih enak daripada buat orang. Rugi. Kita jangan sampai capek-capek ibadah lalu di akhirat zong. Dan itu merupakan kerugian. Karena itu, mari pelan-pelan kita rapihkan kita punya lidah. Pelan-pelan kita tata kita punya lidah. Sebab bahaya daripada ghibah amat sangat besar. Amat sangat besar. Kita harus konsen pada kekurangan diri kita demi kita sempurnakan tubah. Liman absara uyubahu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang selalu memandang kekurangannya, nggak mau pusing sama kurang orang lain. Si anu begini ya, itu urusan dia. Yang penting selalu fokus. Tapi ngomongin kekurangan orang enggak dosa. Pada 15 tempat Syekh Nawawi tulis. Di antaranya lit ta'rif. Ngomongin kekurangan orang nggak apa-apa kalau kita untuk mempertegas. Ada orang namanya Ahmad di Kreo. 2 orang, satu Ahmad pincang, satu Ahmad normal. Ada nanya, mana rumahnya Pak Ahmad? Kata kita, Ahmad pincang. Iya tuh Ahmad pincang. Ini kagak dosa. Karena bukan dalam rangka menghina. Tapi untuk mempertegas alamat yang dia maksud. Kedua, minta nasihat. Bini kita begini-begini. Pegel, jangan diem aja. Datang sama orang yang mengerti. Ini bagaimana? Bini saya begini-begini. Ini kagak dosa. Karena minta petunjuk. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Ketiga, kalau kita dizolimin, ngadu sama hakim. Pak, begini-begini. Si anu tuh nyerobot tanah saya, begini-begini. Boleh. Karena kita minta keadilan. Bukan dalam rangka menjelekkan dia. Tapi minta keputusan. Itu boleh. Yang kayak begitu. Kalau ada masalah nggak apa-apa. Ini ribut keluarga, urusan warisan. Minta petunjuk. Ini yang benar si anu apa ini? Boleh-boleh. Jangan diem aja. Ujungnya meleduk juga. Repot. Maka ada bagian hal-hal yang kita bukan dalam rangka menjelekkan orang. Maka yang kayak begitu enggak dosa. Termasuk bersaksi di pengadilan. Kita jadi saksi. Bener. Tuh si Mamat nyolong motor. Waktu itu maghrib. Ini. Jam sekian saya lihat. Itu ngomong begitu enggak gibah. Karena mau menegakkan keadilan. Banyak hal yang kayak begitu. Begitu. Ala kulli hal. Jangan gibah. Dosanya besar sekali. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa dipersilakan. Allah anak baik. Orang juga di samping kita lagi zikir membaca Quran, tapi kita dengar itu sama dapat efek dosanya karena kita dengerin, tapi kita jadi ngomong. Iya. Jadi karena kita denger ini, ada orang menggibah kita dengerin, maka dosanya 50%. 50% dosanya. Sebab li'annal mustami'a syarikul qail. Yang denger itu sekutunya orang ngomong.
Kalau nggak ada kita, dia ngomong sendiri, bisa nggak? Nggak bisa, orang gila dikata. Maka kita yang dengar ini dapat dosa. Apalagi kayak tadi dikasih kopi, kasih teh, pisang goreng. Ya, tambah rugi banyak. Bandar, begitu. Rugi. Wallahualam. Iya, baik ya. Gini bro, Ini baik. di tahun 2000 ini kan Kibali sebagai industri jadi bro. Iya, iya. Karena tahun 2000 itu kan TV importer. Iya, betul. Iya. Ya, mungkin saya sebagai pelaku juga. Kibali sebagai industri karena jadi Tren. jadi tren jadi rezekinya penerbit sebagainya. Nah, ini kan penerbit apa? Kita bicara itu biasa orang dengan keburukan. Iya. Ya. Bagaimana begitu? Iya, baik. Jadi begini. Iya, baik. Jadi kalau penguasa itu zalim, umpama, maka kewajiban kita harus menegur dengan cara begitu. Jadi kedoliman daripada penguasa itu perlu disampaikan pada bidangnya. Ketika disampaikan pada bidangnya enggak nembus, maka diizinkan untuk menceritakan biar menjadikan sebuah kekuatan. Karena bukan dalam rangka menjelekkan dia, dalam rangka mengembalikan supaya dia pada relnya. Nah, itu pada bagian yang tadi. Jadi ada bagian ngomongin orang yang enggak dosa, ada ngomongin orang yang dosa. Maka bila kemudian tujuannya supaya dia balik ke rel yang kita nggak bisa, mestinya sebetulnya yang harus gerak adalah semacam DPR. DPR itu tujuannya penyeimbang, penyambung suara masyarakat. Bila nggak nembus, maka ada dengan cara yang lain. Tujuannya supaya benar. Bukan untuk membuka kekurangannya kemana-mana. Tujuannya biar benar. Kalau tujuannya kayak begitu, maka nggak apa-apa. Kalau tujuannya kayak begitu tuh, namanya disebut kalau penguasa. Kalau satu orang, dua orang, contoh kayak artis segala macam, emang jadi masalah. Tapi kalau dia ridho nggak masalah. Contoh, saya sebut satu, karena abang kita ini orang dunia media. Sepanjang yang saya tahu, yang namanya Pak Tukul Arwana itu, kalau orang tuh begini-begini ya mulutnya, dia girang. Emang itu dapat duitnya. Begitu. Maka kita sama dia begini-begini enggak dosa. Karena dianya seneng dengan begitu. Karena definisi ghibah itu menceritakan kekurangan orang yang kalau dia dengar dia ogah. Sementara ada orang yang kekurangannya itu menjadi sebuah nilai kelebihan. Ada feedbacknya. Maka buat dia nggak apa-apa lu ngomong begitu. Kalau dia nggak apa-apa begitu, maka kita ngomongin kayak begitu, maka tidak menjadi dosa adanya. Maka harus ditimbang-timbang di dalam dunia media. Maka media harus ada unsur edukasi. Dan memang kalau kita udah kebablasan pada bagian ini yang tadi disampaikan, menjadi rezeki tersendiri. Ini bukan ghibah ada kalanya yang muncul pada dunia media itu, tapi adalah namimah namanya. Namimah tuh mengadu domba. Si ini begini. Kata si Anu ente begini. Ntar disamperin yang ono. Ini namanya bukan ghibah. Namanya namimah namanya. Menamimah itu mengadu omongan orang untuk membuat kerusakan yang ada. Ini adalah nggak benar yang ada. Itu banyak sampai sekarang itu di TV itu. Judulnya 2 arah lah, 5 arah lah, 7 arah, 7. Tapi ujungnya hanya isinya caci maki, caci maki, caci maki. Dan ini adalah tugas berbagai pihak termasuk pemerintah pada bagian ini untuk merapikan itu. Ada kalanya tidak jalan pada bagian ini. Hanya menjadi konsumsi celah-celahan yang menjadi tidak baik. Mestinya memang segalanya harus dirapikan dan harus turun tangan sebagai pemerintah yang memiliki tangan besi pada bagian-bagian. Dan ini ada hal-hal yang kurang baik.
Ibaratnya begini, seperti mohon maaf, sedikit mengkritik tapi saya tidak punya data. Artinya tidak punya data tuh nggak pernah mengadakan penelitian. Seperti berita kriminal. Berita kriminal ini mestinya harus ada evaluasi. Atau mungkin ada evaluasi yang kita nggak tahu. Artinya evaluasi itu begini. Kalau berita kriminal ini dengan kita terus beritakan ini ada dampak jera pada masyarakat, itu bagus berarti. Ini yang saya bilang saya nggak punya data. Ataukah malah mendidik menjadi orang yang tadinya nggak nyolong jadi nyolong dengan cara yang disampaikan itu. Ini yang kemudian harus dievaluasi karena zaman dulu-dulu juga zaman Pak Hartoan tidak ada berita kriminal yang diekspos besar-besaran dan kita udah menjadi konsumsi ceritanya kriminal yang dunia luar jadi jelek kita. Padahal itu bukan untuk diberitakan, artinya untuk ditangani oleh sebuah kepolisian barangkali begitu. Ini memang kebebasan ini amat sangat luar biasa dan ini tanggung jawab kita bersama dan menjadi repot adanya. Jadi, tapi kalau penguasa, maka lapor dia, kalau enggak ke tanganan maka boleh saja. Sebab apa? Fir'aun pun juga penguasa, ketika dolimnya luar biasa, Al-Quran tulis itu semuanya dengan bahasa-bahasa yang ada. Tapi kalau kemudian kita secara kiasan bisa, maka secara kiasan jauh lebih bagus untuk kemudian kita niatnya menyadarkan. Jangan lighorodil ifsad, tapi lighorodil islah. Jangan tujuannya untuk membuat keonaran dan keributan, tapi tujuannya untuk membuat kebaikan dan kedamaian. Itu yang ini pada bagian niat daripada dewan redaksi lah pada bagian-bagian ini. Sebab ada kritik disebut membangun, itu bagus. Tapi ada kritik menjatuhkan, ini nggak benar, membabi buta. Ini pada akhirnya musibah besar bagi bangsa ini. Mungkin keterpurukan ekonomi yang ada daripada bangsa ini seperti apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka rusaknya apa yang ada di jagat kita ini karena ulah tangan kotor kita juga sebagai masyarakat atau sebagai pemerintah yang memegang kekuasaan yang ada dan kewenangan serta kebijakan. Karena itu ya pelan-pelan kita harus lihat kalau ada hal yang kurang benar di dalam kita memberitakan dan segalanya, maka mohon maaf ya kita harus bertaubat kepada Allah. Tapi kalau niat kita adalah lil islah, maka silakan saja. Yang bagus bukan untuk mengadukan omongan ini ke omongan ini, tapi bagaimana kita menciptakan ngarang aja bohong boleh. Contoh si A lagi ribut sama si B, maka kita angkat kebaikannya. Saya itu di dalam mohon maaf mengislah orang, suami istri biasanya. Itu saya nggak mau kalau istrinya doang yang datang atau lakinya doang yang datang. Ini nggak bakalan rapi. Begitu. Saya pengen sekali kerja langsung rapi, artinya sekali bantu orang langsung rapi. Jadi biasanya kalau orang ribut pasti bakal dikata kejelekan yang keluar. Itu normal. Kekurangannya terus setelah rapi dia masih kekurangan, tanya balik. Tentu dia bukan setan. Dia manusia, ada dong kebaikannya. Ceritakan kebaikan lakimu. Tadi kan kekurangannya, mesti ada kebaikannya. Gitu. Karena saya selalu mengawali dengan lakimu malaikat bukan, iblis bukan, tapi manusia. Ada kurang, ada lebih. Tadi yang istri kekurangan, coba kelebihannya. Ntar lagi pasangan yang atunya cari yang sama, mana samanya di sana cara menyelesaikannya. Begitu. Tapi kalau ini dengar, ntar nunggu, ya itu gagal kelar kalau begitu. Jadi sehingga dalam dunia media, ya kita harus rapilah. Karena media memiliki amanat pemberitaan yang mengandung unsur kebenaran dan juga edukasi, pendidikan. Kalau ngomong berita atau film segala macam, secara jujur, saya ini lebih senang film-film Cina, Jepang. Sampai sekarang saya sedikit dongeng dan bukan buat ngajar, ada YouTube lagi repot saya. Itu saya demen tuh nonton film Cina, Jackie Chan gitu. Iya, Jet Li. Saya demen.
sampai nonton film yang namanya Benteng Takeshi. Begitu. Itu saya demen. Demennya apa? Saya mengamati doang demennya. Jadi kalau film-film luar negeri itu Cina, biar kata di dalamnya rusak, ateis, komunis, tapi perempuannya rapi. Jepang tuh, pakai dandanan, pakai baju, mohon maaf, nutup aurat. Padahal di dalamnya rusak di dunia nyatanya. Tapi kalau bikin film rapi, nggak kayak kita yang ditontonin di film tuh, yang kayak ngaji gini nih kagak ada nih. Kayak gini nih, yang ada yang rusak-rusak. Jadi dunia luar itu menyorot Indonesia itu negara hancur. Nggak demen investor mau masuk. Karena yang diberitakan kriminal, kriminal, kriminal. Begitu. Yang diceritakan yang buruk-buruk. Maka yang bagus-bagus kayak begini, masyarakat bagus. Nggak diberitakan. Begitu. Kalau dunia luar nih, hatta dunia peperangan itu, kayak Cina itu, Jackie Chan lah grupnya itu. Biar kata perempuan itu tonjok-tonjokan tapi pakaiannya rapi. Coba film-film Indonesia. Kemana-mana pakaiannya. Walaupun film sejarah itu. Ini enggak ada unsur mendidik. Saya tuh demen film-film luar itu kayak begitu. Saya cuman mengamati aja maksud saya. Padahal dia ya film gitu. Tapi yang ditampilkan yang bagus-bagus. Detektif. Nah Amerika apalah. Itu bagus-bagus. Kalau saya itu demennya. Jadi mengamati begitu. Kok negara kita bagaimana produksinya ini begitu. Jadi nampaknya bingung juga kita. Begitu sampai detik ini kalau berbicara, makanya kenapa undang-undang kita tumpang tindih segala macam. Minimal sebetulnya kalaulah anggota dewan itu atau pemerintah itu membuat regulasi benar, buatkan minimal aturan orang tuh menjadi anggota dewan, khususnya negara, DPR Senayan gitu. Minimal adalah sarjana hukum. Itu harus kalau kata saya, karena mengikuti aturan Islam. Kenapa harus sarjana hukum? Karena mereka akan membuat undang-undang. Supaya bahasa ini jangan sampai udah jadi undang-undang, kena koreksi lagi. Duit lagi gitu. Harus mengerti membuat undang-undang ini. Jadi minimal sarjana hukum. Karena dia mau membuat undang-undang. Mengerti aturan undang-undang. Supaya tidak banyak tim ahli, staf ahli, itu kudu kita bayar lagi. Yang kayak begitu, duit lagi. Ini, jadi akhirnya duit. Banyak terhambur yang enggak begitu. Jadi kita jadi anggota dewan, enggak ngerti. Ada staf ahli banyak. Jadi kerjaan kita ya udah diri pada ya kita duduk manis. Mesti ya begitu. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, saya nggak paham apakah negara kita nggak pengen maju ya begitu gitu. Itu pertanyaan yang kadang muncul di otak kita. Kadang puyeng, kadang apatis ya. Kalau pemilu kita nyoblos, udah itu aja. Habis itu ya sudah. Karena kita bingung juga ngadepin yang ada. Jadi banyak aturan-aturan yang ada yang akhirnya menjadi bahan keributan. Itu yang ribut berbulan-bulan itu. Anggota dewan itu ngomongin analog, digital, orang digital ini dari analog, begitu. Di mana-mana juga begitu. Ya, fotokopi ya sesuai aslinya. Mana ada fotokopi yang agak sesuai aslinya? Aslinya salah ya fotokopi salah. Di mana-mana juga begitu. Tapi itu bahan jadi ribut. Inilah yang terjadi di kita punya negeri. Tapi kadang lucu juga. Kalau kita lihat ampun banget. Jadi ya kita Allahumma salim ya moga-moga aja pemimpin kita ini menjelang kemerdekaan yang keberapa ini? 80. Ya Allah berikan hidayah dan taufik, benar-benar real pengen membahagiakan sesuai pahlawan-pahlawan kemerdekaan sehingga benar-benar kembali pada rel yang ada, hidup kita ini masyarakat makin makmur. Amin ya rabbal alamin. Itu ajalah. Baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah, beliau niatkan untuk anaknya yang dipendidikan. Ini dari hamba Allah, wakaf pahalanya untuk baginda Nabi, juga untuk Ibunda Hajah Nuria binti Haji
Nurali Idris, dan juga Haji Mukmin bin Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak keturunannya hamba-hamba Allah yang solihin dan solihat, menjadi qurratu ayun, membahagiakan ayah bundanya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Amin.